pigtailnya, WFL-nya. Tarik, ya Tinggal tarik. congkel doang. Tarik aja, nggak usah congkel, tarik pakai tangan biar bisa rasain. Masukin dulu itu, Oh, sini dulu. baru lu colok. Anjay. Oke, besok gua ngerakit langsung, Om. Sombong amat bapak ini ya. Baru pasang antena. Baru bisa masang antena langsung bilang gue bisa kerakit besok. Hai, selamat berjumpa kembali di channel Tito Suryawan. Saya Tito dan ya, ini gue lagi on the way ke Wangun biasa. Jadi setelah sekian lama gue nggak ngonten, karena sumpah malas banget tuh. Dan ya sebetulnya gue ada sih bepergian keluar kota, kemudian ngedrone salah satu Kalimantan Timur waktu itu. Tapi udah gue naikin satu video yang di dekat pabrik gitu, di Bando gitu. Tapi sebetulnya nggak cuma situ gue terbangnya waktu di Kaltim, tapi ada satu tempat juga namanya Pantai Lamaru. Nah, gue kesana sama Mbak Pacar. Nah, tapi yang pasti untuk kesempatan kali ini gue bukan mau ngobrolin itu. Jadi gue bakal ngobrolin tentang apa aja sih isi tas gue kalau gue lagi bepergian dan gimana gue mengarrange-nya ataupun menyusunnya. Nah, jadi beberapa waktu lalu sempat ada yang tanya gue tuh di komen YouTube. Jadi kalau gue naik pesawat, bepergian naik pesawat, itu gue bawa berapa baterai. Jadi gue bawa baterai itu mungkin sekitar 5 sampai 8 lah, tergantung kebutuhan ya. Itu terbagi dari 3 baterai LiPo, kemudian 2 baterai Li-ion buat mini quad, terus 1 baterai remote, lalu kemudian 1 baterai Google dan 2 baterai Mavic ya. Jadi itulah yang sering kali gue bawa gitu, dan alhamdulillahnya nggak pernah bermasalah gitu sama security check. Jadi kalau ada orang yang bilang kan emang bawa baterai kan bukannya bolehnya hanya bawa 2 baterai cadangan, berarti 3 baterai ya. Emang bener sih, kalau kita lihat peraturannya emang seperti itu. Tapi ada juga keterangan tambahannya, kalau misalnya kalian notice, maksimal adalah 20.000 mAh.
gitu. Jadi ketika lo bawa baterai, jumlah mAh-nya pastiin jangan melewati dari 20.000. Dan sejauh ini dengan baterai yang tadi udah gue sebutin, gue nggak pernah disuruh ditahan baterai gue segala macam, gue nggak pernah gitu. Jadi ada triknya sebetulnya. Triknya pertama, lo baterai storage mode sudah pasti, kemudian baterainya juga taruhin di di pobag. Lalu kemudian pastiin di baterai lo ada keterangan berapa mAh-nya gitu. Jadi jangan sampai ketutupan sama heatsink atau apapun itu. Dan lu taruh baterainya di tempat yang gampang diakses. Jadi ketika si petugas security check-nya pengen periksa, lu mudah gitu buat ngambilnya. Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi di Wangun untuk lihat gimana susunan tas gua ketika gua berangkat ataupun pergi dengan menggunakan transportasi pesawat terbang. Ya, ini udah sampai di Wangun, udah ada Iqbal, udah ada Billy. Jadi misalnya lu naik pesawat, bawa drone, kan sempat ada yang tanya tuh berapa baterai ya. Nah, jadi itu alhamdulillah sampai detik ini gue nggak pernah masalah, nggak pernah sampai baterai gue harus dipulangin lagi atau ditahan di situ, nggak pernah. Jadi yang penting itu ya tadi gue bilang ya bahwa baterainya lu taruh lipo bag dalam posisi storage mode. Terus ditaruh di tempat yang gampang lo akses gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain, Mas, ini baterai bukan? Oh bukan Pak, ini adalah. Jadi kalau misalnya, oh iya Pak nih baterai, jadi lu gampang ambilnya gitu. Jadi nggak repot bongkar-bongkar dulu gitu kan. Nah untuk manajemen tas gua, oke, jadi untuk tas gua pakai ini adalah KNF Concept. Jadi sebetulnya udah gue rekam minggu lalu, tapi audionya berkele, jadi harus gue rekam ulang. Nah, jadi untuk kenapa gue suka KNF ini? Jadi KNF itu tasnya terbagi menjadi 2 kompartemen utama. Jadi dia nggak nyatu antara kompartemen atas dengan kompartemen bawah. Ini kompartemen atas, ini kompartemen bawahnya. Nah, untuk kompartemen bawah ini isinya. Jadi kalau sekarang gue bawa baterai, biasanya baterai ada di lipo bag ya. Jadi biasanya seperti ini kalau ketika gue bepergian. Nah, ini ada Google. Ini remote. Ini Google. Kemudian di sini ada GoPro. Kemudian di sini ada charger. Jadi untuk kompartemen bawah itu isinya. Lalu di kantong-kantongnya ini ada ND filter, kabel data buat setting-setting. Terus di sebelahnya sama ND filter juga ada 2, jadi untuk GoPro dua-duanya karena ND filternya rada-rada berbeda gitu. Nah itu untuk yang si kompartemen bawah. Untuk yang kompartemen atas itu gua isinya adalah sebelumnya kesini dulu ya. Ini ada yang paling atas banget isinya gua taruh. Nah ada charger, kabel data, tempat SD card, sama card reader, sama tongsis. Sama gue biasa naruh GoPro di sini juga kalau gue perlu akses yang cepat, quick aksesnya. Nah, terus ini kompartemen yang atas. Nah, ini kompartemen atas ini lumayan oke. Jadi ada kantong-kantong ini juga nih. Biasanya gue naruh perintilan-perintilan entah apa itu, nih sekarang ada di YSI. Pokoknya cadangan-cadangan. Ada karet. Sini buat naruh propeller. Lalu, nah ini tadi gue bilang baterai taruh di tempat yang mudah diakses. Gue biasa taruh di sini, di atas ini, nih lipo bag gua. Jadi lipo bagnya. Jadi kalau ditanya gue tinggal cabut itu. Nah ini toolkit. Ini karena gue lagi main ke lapangan. Tapi kalau lagi naik pesawat, toolkit ini adanya di koper, bukan di tas gua, karena tas ini akan naik ke kabin, naik ke pesawat, jadi nggak akan boleh lu bawa peralatan gini. Jadi toolkit itu harus ditaruh di koper ya, kalau nggak ditahan pasti. Nah untuk kompartemen atas ini ada beberapa partisi juga, ada beberapa bagian yang gua isi kalau gua pergi ya. Kalau gua pergi biasanya ini isinya. Ini ada mikrofon, terus ada Mavic,
ada remote-nya. Gitu. Di sini biasanya gue taruh body kamera. Di sini body kamera sama lensa. Jadi itu arrangement tas gue isinya. Dan kalau gue keluar kota, ya itulah yang gue bawa. Dan bagaimana cara gue menyusunnya, ya begitulah cara gue menyusun. Tapi ya random sih. Nah ini kalau tadi belum lihat dari keseluruhan, nah ini tasnya. Ini adalah KNF Concept. Terdiri atas 2 kompartemen, bawah dan atas. Jadi kalau gue cuma mau ngedrone doang, biasanya semua perintilan drone gue di sini. Di atas ini baju dan segala rupa, gue taruh sini biasanya chargeran. Dan kalau gue pribadi sih, gue suka ini karena itu tadi terdiri dari 2 kompartemen. Jadi sehingga ketika gue butuh untuk ngambil kamera, gue bisa taruh di tempat yang mudah gue akses. Terus juga satu hal, kalau misalnya lo emang lo sering banget bepergian, saran gue belilah remote dan goggle dan lain-lainnya yang sifatnya kecil, nggak makan tempat gitu. Oke, thank you. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Tito Suryawan untuk pamit. Thank you. Ciao. Terbanglah dengan aman. Let's go.